Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Uklik, jumpa lagi dengan murid tua tapi semangat tetap muda. Tetaplah belajar karena belajar tidak mengenal usia. Dan kita mau belajar membuat game sederhana menggunakan scratch.mit.edu. Ini online, gratisan, tapi cukup powerful untuk melatih logika programming. Tak usah banyak cincong lagi, yuk kita mulai. Kita buka dulu websitenya. Kita ketikkan di sini scratch.mit.edu. Oke. Kalau pengen daftar ada di sebelah kanan atas. Di situ nanti ada sign up. Kebetulan saya sudah daftar, maka saya langsung saja create. Oke. Kita tunggu. Monggo sambil nunggu ada yang mau ngopi. Silakan. Oke. Kita akan membuat game tembak-tembakan. Maksudnya apa? Biar kalian pandai nembak, gak salah pilih pasangan, biar segera punya istri atau suami, biar segera punya anak, biar tahu rasanya punya anak, yang kerjaannya ngegame mulu kayak bapak ibunya. Oke, yuk kita mulai. Tembak-tembakan itu ada 3 bagian. Yang pertama yang nembak, yang kedua yang ditembak, dan yang ketiga adalah alat untuk nembaknya atau pelurunya. Oke, 3 ini aja dulu. Oke, kemarin sudah download aset, kita pakai itu saja. Yang pertama saya pilih shift 1 sebagai yang nembak, dan kemudian saya pilih partnya ini yang ini ya, yang shift nose saja atau yang shift detail ini saja ya. Shift 1 detail sebagai yang ditembak, dan kemudian tembaknya saya pakai exhaust yang pertama ini. Oke, sudah. Dan yang harus kita lakukan adalah melakukan setting mana yang muncul dulu dan mana yang sembunyi. Oke, shift 1 ini muncul pertama kali, dan kemudian untuk musuhnya ini juga muncul pertama. Exhaustnya ini, tembakannya itu sembunyi ya, sembunyi dulu, tidak muncul di bagian pertama. Tapi agar lebih mudah, kita setting semuanya untuk sembunyi, tapi jangan sembunyi dari kenyataan. Oke, exhaustnya ini, tembakannya kita setting sembunyi dulu. Nampak atau tidak nampak itu ada di looks. Terlihat apa? Nampak atau tidak nampak, hide. Oke, kemudian shiftnya ini, musuhnya kita setting juga tidak nampak, biar nanti mudah, karena yang nampak itu clone-nya atau penggandaannya. Dan kemudian shiftnya ini langsung saja kita setting sebelah sini ya. Oke. Dan kemudian selanjutnya kita pilih shift 1 ini, dan kemudian kita setting agar dia muncul, dan munculnya itu bergerak mengikuti mouse. Mouse-nya mau kita arahkan ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan. Dengan cara ini pakai event. When klik, ini adalah start ya, bendera untuk start. Dan kemudian ketika pertama kali, maka dia akan menggandakan dirinya. Nah, ini kan tidak muncul, dan kemudian nanti clone myself, clone shift 1, maka dia akan muncul sebagai cloningnya, tapi aslinya tidak muncul. Kenapa begitu? Karena ketika nanti misalnya ini nabrak musuh, maka dia akan hancur. Maka yang kita hilangkan, yang kita delete hanya clone-nya saja, tidak muncul. Aslinya tetap ada, begitu ya. Oke, ini bagian pertama. Kemudian agar mengikuti kemana arah mouse, maka kita pilih ketika shift 1 ini berupa clone, maka dia melakukan motion, bergerak
bergeraknya itu adalah ke mouse pointer, go to mouse pointer, terus mengikuti mouse pointer. Nah, tapi karena ini agar selalu terus menerus, maka kita pilih control forever di sini. Kita pilih go to. Tapi ingat, karena shift 1 ini tadi tidak muncul atau tidak nampak, maka kita munculkan dulu pakai show. Look, show. Oke. Tahap pertama selesai, kita lihat tik. Sorry. Ini masih random position. Belum kita pilih yang mouse pointer. Oke. Nah, sudah selesai. Kemudian yang kedua, ketika shift 1 ini kita klik, maka akan muncul exhaust 4 sebagai tembakan. Caranya, when this sprite click, ketika shift 1 diklik, maka akan muncul tembakan. Tembakan itu apa? Kita clone saja, gitu ya. Tembakan itu adalah exhaust 4. Create clone exhaust 4. Oke. Ini tahap kedua untuk memunculkan tembakan. Tapi kita harus setting dulu clone-nya ini seperti apa. When ketika ini clone ini muncul, exhaust ini, maka yang dilakukan adalah munculnya di mana? Go to shift 1. Berarti posisinya tepat berada di shift 1. Dan kemudian muncul. Kenapa ini saya taruh bawah? Kok tidak di atas go to shift 1? Karena kalau show dulu, muncul dulu, munculnya kan nggak karuan ya. Baru dia menuju ke shift 1. Nah, ini menuju ke shift 1 dulu, baru saya munculkan. Oke. Nah, kemudian tembakannya itu dari shift 1 bergerak ke arah kanan. Kita menggunakan kontrol, tidak repeat lagi, tapi repeat until. Kenapa? Karena ada syarat yang harus dipenuhi agar tembakannya ini meledos, gitu ya. Yang pertama, screennya habis ke tepi, kena tepi screen, kena tepi layar, atau kena shift 1 detail, kena musuhnya. Karena ada dua kemungkinan, maka kita pakai operator, pakai OR, ya. Dan untuk mengajari agar tembakannya ini pinter, kapan toh kena tepi ini, kapan kena shift 1, maka pakai sensing, sensor. Touching ini menyentuh apa? Edge, pinggir. Dan kemudian touching satu lagi, shift 1 detail. Nah, ketika menyentuh pinggir dan shift 1 detail, maka dia akan hancur. Dia akan hancur. Tapi saya pengen hancurnya tidak langsung sauat, tapi 0,1 detik, beberapa sepersekian detik, begitu ya. Nah, kemudian selama belum menyentuh pinggir dan shift 1 detail, maka dia melakukan apa? Melakukan bergerak dari kiri ke kanan, maka kita pakai motion, pergerakan. Change, kita berubah X-nya saja, jadi bergerak dari kiri ke kanan. Oke, sudah. Kita lihat hasilnya. Mouse pointer, sorry. Biar mengikuti mouse-nya, munculnya berada di mouse. Kenapa tadi masih shift 1 ya? Oke. Kemudian berikutnya kita setting musuhnya ini muncul acak, begitu ya, muncul acak. Caranya kita setting ke shift 1-nya ini. Jadi ketika ini digandakan, maka musuhnya pun juga akan muncul.
munculnya berapa musuh, berapa waktu, berapa banyak, maka pakai repeat ini. Bedanya repeat until dengan repeat ini, kalau ini ada jumlahnya bisa ditentukan. Misalnya 15, maka nanti akan ada 15 pesawat musuh. Kemudian kita setting create clone ship 1, dan kemudian ini akan muncul setiap berapa detik, 0,6 detik akan muncul gitu ya. Oke, sudah. Nah, ingat kita harus setting dulu di sebelah program ini, di kode ship 1 detail. Ketika dia menjadi clone, maka yang dia lakukan adalah posisinya adalah random, kemudian dia muncul, dan setelah muncul dia bergerak. Ingat ya, bergerak itu pakai motion tadi, motion, tapi pergerakannya ini karena terus menerus sampai dia menyentuh kapal utama atau terkena tembakan dan akhirnya meledos, maka kita harus pakai kontrol. Pakai apa tadi? Repeat until. Dia akan mengulang-ulangi pergerakannya sampai dengan, karena ada dua kejadian, ketika dia terkena tembak atau terkena ship 1, kapal utama, maka kita pilih di sini ketika menyentuh ship 1 atau ketika menyentuh exhaust ini. Ketika menyentuh ship atau menyentuh exhaust, maka dia akan hancur. Hancurnya tidak segera, tapi saya pilih 0,1 second. Nah, selama dia belum menyentuh ship 1 dan exhaust, maka dia akan terus bergerak. Point forwardnya menuju siapa? Menuju ship 1, dan kemudian bergeraknya berapa? 2 langkah, begitu ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, ship 1, sorry. Ini mouse pointer saja. Ingat ya, tadi ship 1 itu tempatnya ada di mouse pointer. Oke. Nah. Oh, sorry. Kok ini yang saya ganti? Ship 1 bener, yang mouse pointer. Oke. Nah. Oke ya. Oke, tapi ini masih ada satu kurang lagi. Ketika ship 1 mengenai musuh, maka seharusnya ship 1 hancur atau hilang dan kemudian program berhenti. Maka yang harus kita lakukan adalah tambah satu lagi, pakai kontrol lagi. Jadi ketika dia menjadi clone, maka dia akan menunggu sampai dia menyentuh ship 1 detail, dan kemudian dia stop, berhenti. Selama tidak menyentuh, maka dia akan terus, begitu ya. Oke. Nah, kita tembak hancur, tapi belum berhenti. Tapi ketika nyenggol, oke, berhenti. Selesai. Oke, ini program sederhana yang bisa kita buat. Next, berikutnya di part kedua kita akan tambahi lagi biar lebih seru lagi. Oke ya. Kalau ada pertanyaan, silakan di Google Classroom, bisa Anda lihat, atau kalau masih bingung lagi silakan Anda japri. Tapi jangan malam-malam, karena malam-malam saya punya acara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.